Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yuti Kamila akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai-nilai bagi seorang guru penggerak yaitu meliputi mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bagaimana gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan? Yang pertama adalah untuk nilai mandiri. Sebagai seorang guru, harus mampu memunculkan motivasi di dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Dalam nilai ini, tersirat rasa tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang harus mampu memberikan teladan bagi peserta didiknya. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan. Yang pertama yaitu kegiatan pelatihan platform Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan in-house training melalui kegiatan workshop penguatan IKM pada jenjang SMP. Berikutnya adalah mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nilai yang kedua yaitu nilai inovatif. Sebagai seorang guru harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menyenangkan. Hal ini dapat tercapai melalui penerapan metode pembelajaran interaktif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah pembelajaran menggunakan virtual laboratorium dikarenakan sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung, yaitu dengan penggunaan aplikasi PET. Kemudian, yang berikutnya adalah penerapan metode eksperimen maupun demonstrasi dalam mata pelajaran IPA yang dapat menggali kemampuan peserta didik sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berikutnya adalah penerapan pembelajaran di era abad 21. Sebagai contoh, untuk menentukan evaluasi hasil pembelajaran, kita bisa menggunakan aplikasi Quizizz maupun Kahoot. Untuk nilai yang ketiga, yaitu nilai reflektif. Sebagai seorang guru, harus mampu melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik, serta apa saja yang perlu dikembangkan. Selain itu, memiliki pemikiran yang terbuka dan melakukan evaluasi diri terhadap suatu ketercapaian agar mampu melakukan perbaikan dalam mengembangkan proses pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama adalah melakukan diskusi kepala sekolah. Kegiatan ini dilakukan sebagai wadah untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya lakukan diskusi dengan teman sejawat. Dalam diskusi ini, biasanya kami mendiskusikan perencanaan pembelajaran yang kemudian dilakukan evaluasi dari hasil pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah kegiatan interaksi dengan peserta didik, di mana kegiatan ini dilakukan untuk mengkomunikasikan hasil evaluasi belajar kepada peserta didik dalam melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Untuk nilai berikutnya yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru harus mampu membangun hubungan kerja yang positif dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun untuk kemajuan pendidikan, terutama kemajuan sekolahnya. Menjalin kerjasama untuk melihat kemampuan diri dengan segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Kelemahan ini akan membuka peluang baginya untuk menjalin atau membangun komunikasi dengan guru lain yang mampu mengisi kekurangan di dalam dirinya. Sedangkan kelebihan yang ada di dalam diri tentunya akan menjadi nilai yang bisa dijadikan dengan siapapun. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan peserta didik baik dalam proses pembelajaran. Kemudian juga bisa dilakukan dengan rekan sejawat maupun semua komunitas praktisi yang bertujuan untuk memperbaiki pendidikan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama adalah kolaborasi dengan komunitas praktisi. Yang selama ini saya lakukan, kegiatan ini dilakukan dalam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran IPA di setiap rayon.
Kemudian berikutnya adalah kolaborasi dengan teman sejawat, di mana di dalamnya, dalam kegiatan ini dilakukan sebagai wadah untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan peserta didik. Biasanya, kegiatan ini dilakukan untuk membangun komunikasi hasil pembelajaran dengan peserta didik dalam melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Untuk nilai guru penggerak yang berikutnya, yaitu berpihak kepada murid. Guru yang berpihak pada muridnya berarti dapat menempatkan diri seandainya guru menjadi seorang murid. Respek terhadap murid tidak didasarkan pada rasa suka atau tidak suka murid maupun guru. Guru bisa juga menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid dan mampu mengembangkan potensinya. Selain itu, memahami kodrat dan kebutuhan belajar peserta didik merupakan sikap keterbukaan dari seorang guru. Hal ini dibuktikan ketika seorang guru meluangkan waktunya untuk bisa mengetahui kebutuhan, perasaan, dan kendala peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, biasanya dalam proses pembelajaran, kegiatan di awal pembelajaran yang saya lakukan meliputi kegiatan berdoa, membaca satu surat pendek, memeriksa kehadiran siswa, dan melakukan kesepakatan belajar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ice breaking. Kegiatan ini biasanya untuk memotivasi semangat belajar siswa dan memusatkan konsentrasi agar siap dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pengamatan siswa melalui eksperimen dalam menggali kemampuan berpikir kritis terhadap suatu masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dan dilanjutkan dengan kegiatan siswa dalam menganalisis hasil pengamatan untuk mengambil kesimpulan hasil eksperimen dan dipresentasikan di depan kelompok lain. Demikian tadi pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran seorang guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.